Halo semuanya, bagi para pelaut muda dan juga para taruna-taruna yang sedang belajar maupun yang baru lulus, selamat datang di channel Lilin Tua. Channel ini ada untuk kalian para engineer agar mengetahui segala sesuatu permasalahan permesinan di atas kapal. Agar kalian lebih paham tentang segala permesinan di atas kapal, ikuti terus yuk semua channel-channelnya, tonton terus semua videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru Lilin Tua akan diupload. Oh ya, kalian juga bisa loh mengajukan pertanyaan melalui kolom di bawah ini ataupun melalui direct message di Instagram Lilin Tua. Tanpa menunggu waktu lama lagi, yuk kita ikuti pelajarannya. Ya, jumpa lagi dengan Lilin Tua. Pertemuan kita saat ini melanjutkan tentang prosedur atau langkah-langkah melaksanakan bengger. Kalau kemarin kita sudah ngomong langkah awal, sekarang kita ngomong tentang langkah menjelang pengisian. Ya, menjelang pengisian di part 3 ini. Di part 3 kita ngomong tentang menjelang. Apa kira-kira yang kita lakukan? Langkah-langkah menjelang pelaksanaan ini adalah pemeriksaan selang. Kalau kemarin kita ngomong langkah awal tentang tutup, jangan sampai ada yang bocor, persiapan untuk mengantisipasi kebakaran, mengantisipasi tumpah, mengantisipasi salah keran. Nah, sekarang pemeriksaan selang. Periksa apakah panjang selang mencukupi. Nah, jangan sampai tegang, nanti jebol. Nah, harus ada, apalagi kalau di tongkang. Nah, demikian juga kalau dengan darat, ya masalah mesti nggak ada ininya. Tapi kalau yang di tongkang ada gerakan-gerakan naik turunnya air. Nah, kemudian periksa apakah ada kerusakan selang dan kopling. Pernah terjadi kebakaran gara-gara koplingnya nggak rapet, netes. Netesnya mengalir ke pipa, masuk ke lubang kamar mesin. Jatuh di exhaust manifold. Menguapnya masuk ke klep rocker arm. Sehingga yang dihisap oleh rocker arm isian bukan lagi udara bersih, tapi uap bahan bakar. Overspeed. Gugup, dibuka indikator waknya, jebol, ya, terbakar. Oke, periksa apakah ada selang yang bocor, yang kecepit, koplingnya apalagi. Periksa apakah berat selang tidak melebihi SWL. Kalau dia harus dibantu oleh winch, maka jangan sampai berat selangnya karena ke bawah, ke tongkang atau ke darat itu ini harus dibantu dengan ini, beratnya jangan sampai melebihi dari SWL-nya direct boom, ya. Siapkan bak penampung di bawah kopling selang. Harus jangan lupa kasih bak di sekeliling bak atau di dalam bak ada pasirnya. Pastikan sumbat bak penampung sudah terpasang. Jangan sampai baknya ada, lubangnya belum ditutup, sama aja bohong. Tutup. Ini adalah gambar foto dari bak yang harus dipasang, harus ditempatkan di kopling. Sehingga kalau terjadi kebocoran bisa nampak dan bisa diatasi sebelum kita melanjutkan. Oke. Komunikasi dengan pihak supplier. Periksa apakah spesifikasi minyak sesuai dengan delivery order dari supplier. Jadi fuel testnya. Jangan sampai yang diminta ASD, tahu-tahu yang masuk MFO. Kemudian juga jangan sampai
karakteristiknya itu berbeda dengan apa yang kita kehendaki. ASD BD 0,85, 0,84, tahu-tahunya di situ 0,91 atau sebaliknya. Kemudian kandungan dan sebagainya. Diskusikan rencana pengisian dengan pihak supplier. Kalau tadi kita bicara dengan pihak kapal, awak-awak kapal, tangki ini dulu, tangki ini dulu, tangki ini dulu. Nah, kita diskusikan dengan pihak supplier. Diskusikan tindakan darurat yang harus diambil oleh kedua belah pihak. Andai kata terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan? Apakah diputus selangnya atau dimatikan? Apakah pakai tanda dan sebagainya? Harus didiskusikan dulu antara pihak kapal dan pihak pengering. Ya, siapkan jalur komunikasi antara kapal dengan supplier dengan baik. Jangan sampai salah komunikasi. Gara-gara salah komunikasi terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Sepakati sistem sinyal dengan supplier. Sebelum pemumpaan, pengurangan kecepatan, penghentian pemumpaan, penghentian dalam keadaan darurat. Jadi kita sudah diskusi dulu dengan pihak supplier, tolong pada awal-awal kita ngasih tahu start kecepatan pelan dulu. Beri kesempatan pada kami orang kapal untuk ngecek. Kalau perlu sampai ke tangki tidak ada bocor, naik lagi oke. Kecepatan bisa ditambah sampai kecepatan normal. Demikian juga pada saat mau pindah tangki, juga demikian. Juga ada satu kode, ada satu isyarat. Kita mau pindah tangki, buka keran, tutup keran, kecepatannya diturunkan dulu, baru setelah oke, kecepatannya dinormalkan lagi. Sepakati satuan ukuran, pakai metrik atau pakai meter kubik atau barel. Ya, nah, kita juga punya tabel, dia punya tabel. Nah, seyogyanya yang kita pakai, yang dipakai adalah yang kita punya. Sepakati kecepatan dan tekanan maksimum pemumpaan. Kalau tadi cuma ngomong kecepatannya naikin turunin, kita juga perlu memberitahukan. Jangan sampai kecepatannya atau tekanannya terlalu tinggi dari sekian, melebihi sekian. Ya. Sepakati kecocokan pembacaan volumeter. Kalau kita harus pakai volumeter, maka volumeternya sudah harus dicek lebih dulu. Pada start berapa, pada nol berapa, dan yakini volumeternya valid. Oke. Antisipasi draft dan keselamatan. Nah, pada saat pengisian, kapal akan turun. Nah, karena apa? Tambah beratnya minyak yang masuk, sehingga draftnya juga akan berubah. Tunjuk seorang ABK untuk membentangkan tali tambat selama pengisian BBM. Jadi kalau dia longgar, talinya dikencengin lagi supaya tali tetap tegang. Pasang kasa-kasa api. Kalau kita nggak yakin ketel kita itu benar atau mesin bantu kita itu exhaust gas emisinya benar, pasang kasa-kasa supaya tidak terjadi bunga-bunga api yang keluar dari cerobong yang bisa menimbulkan kebakaran. Yakinkan bahwa tangki limbah overflow tank telah disiapkan. Kalau kita umpamanya mau ini ke wing tank atau ada tangki limbah, maka keran-keran tangki limbah juga sudah harus disiapkan. Persiapkan pipa pengisian dan buka katup-katup yang diperlukan. Ya, kita mulai buka katup mana yang harus dibuka dalam pengisian ini. Ingat, jangan sampai salah. Ingat kesepakatan antara kapal dan
bank kering, apa namanya, supplier. Pelan dulu, cek, oke, saya nggak salah keran, nggak ada yang bocor, nggak ada yang mencurigakan, baru kasih kode lagi. Jalan normal. Kecepatan bisa ditambah pada kecepatan yang ditentukan, tidak melebihi dari yang kita sarankan. Oke, untuk menjelang kita sudah sampai, maka nanti kita akan bicarakan next tentang apa yang harus dikerjakan selama pengisian. Ya, sampai jumpa dengan kondisi yang lebih sehat dan selalu lebih pintar. Salam dari Lilin Tua.